kita bisa kembali lagi untuk melakukan ibadah pada sore hari ini. Ya, walaupun lewat Zoom, tapi yakin dan percaya kuasanya Tuhan tidak terbatas melalui kita. Amin. Oke, sebelum itu mari kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih, penyertaan anugerah yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu masih menjaga kami, masih melindungi kami Tuhan, bahwa hadirat-Mu selalu nyata sepanjang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau, biar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semua sudah siap untuk memuji Tuhannya, bisa angkat tangannya tinggi-tinggi ya di atasnya. Semua bisa tepuk tangannya ya. Yes. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita mau tepuk tangan di atas semuanya yuk. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
tangan di atas yuk. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, mari kita bersorak-sorak buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Oke, kita mau masuk lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi. Kita mau dekat sama Tuhan. Kita bawa setiap problem kita, bawa setiap pergumulan kita. Mungkin saat-saat ini ada yang merasa kecapean, mungkin merasa bimbang, merasa banyak hal yang mungkin kita rasakan. Tetapi satu hal yang kita tahu, ketika kita dekat sama Tuhan, kita berpaling sama Tuhan, ketika kita berdoa, disitulah kuncinya. Kita mau menyanyikan sama-sama, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita mau ulangi lagu ini dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal
mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Nama-Mu besar Tuhan, hanya dekat kami tenang, hanya harapan kami.
dan damai di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Teman-teman, saya mendapatkan ayat ya di dalam Mazmur 60, 62 ayat 2 sampai yang ketiga. Berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi dalam firman Tuhan, firman ayat ini benar-benar meneguhkan saya, di mana kadang-kadang aku cemas gitu kan, kadang-kadang bimbang, apalagi di dalam situasi seperti ini. Ya apalagi COVID-nya. Tapi satu hal yang harus kita tahu, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya banyak masalah, kita mau belajar untuk berserahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita dekat, ketika kita berseru, kita pasti akan mendapatkan jawaban yang pasti daripada Tuhan. Kita mau benar-benar arahkan hati kita, pikiran kita ya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengatur semuanya itu. Aku ajak teman-teman, kita mau menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Ya, dengan kesungguhan hati kita mau menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Dapat kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kalau kami boleh rasakan hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap hadirat-Mu yang selalu memenuhi setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang dibagikan pada sore hari ini itu bisa memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap
untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat tim pemuji ya hari ini. Gimana teman-teman kabarnya sore ini? Masih antusias ya? Aku melihat wajah-wajah sukacita di sini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ini passion ya. Nah, nanti Kak Ella akan sharing ya tentang kebenaran, tentang ambisi dan passion. Kak Ella sudah siap? Sudah, Kak. Oke, sudah dipersilakan ya. Thank you. Makasih buat waktunya. Di sini saya akan sharing tentang perbedaan ambisi dan passion. Di sini saya akan share screen dulu. Kak, tolong izinin share screen ya, Kak. Dengan anak-anaknya. Belum bisa, Kak. Sudah, silakan. Ambisi versus passion. Ambisi bisa muncul sesaat, kapan saja, sebagai impian raksasa yang masih terlalu goyah dan bisa berangkat dari rasa serakah, penguasaan, dan tidak ingin tersaingi. Jadi ambisi itu bisa muncul kayak kita tuh cuma mau dilihat orang atau kita nggak mau ada yang menyaingi kita gitu. Sedangkan kalau passion lebih kuat berasal dari dorongan hasrat terpendam atau sering disebut juga kecintaan. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Dari sebuah tujuan, semakin besar kita ingin mencapai tujuan kita, akan semakin besar passion kita dalam mengajar tujuan tersebut. Di dalam hidup ini, kita semua memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, apapun tujuan kita, semuanya harus mengarah kepada satu tujuan tertinggi, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Maka itu, satu passion yang harus selalu kita miliki adalah passion untuk Tuhan. Jadi, setiap passion kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita akan baca di kitab 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, maupun itu hal-hal kecil ataupun hal-hal besar, itu semua Tuhan yang untuk kemuliaan Tuhan. Ambisi, kecenderungan ambisi untuk kemuliaan sendiri. Jadi ambisi itu cuma untuk supaya kita tuh dilihat orang, kemuliaan kita biar nama kita tuh mulia di mata orang-orang gitu. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita belajar tentang passion. Arti passion menurut Google Translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia berbicara tentang gairah atau semangat. Jika kita berbicara soal gairah atau semangat, maka kita akan berbicara soal antusias yang berasal dari bahasa Yunani dan theos. N berarti di dalam, sedangkan theos artinya Tuhan. Dengan demikian, antusias mengandung arti di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam kita. Seringkali antusias dihubungkan dengan kata semangat. Hal ini berarti passion sebenarnya merupakan semangat yang didapat di dalam Tuhan. Jadi setiap kita tuh sudah Tuhan berikan passion. Passion itu kan kadang kita belum sadar gitu ya. Tapi Tuhan tuh sudah berikan bagi setiap kita di tempat ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya.
Passion adalah sesuatu yang membuat kita siap berkorban banyak terhadap hal tersebut. Kita puas berkorban dan melakukannya meski tidak dibayar. Kita ingin melakukannya terus-menerus sekalipun mungkin hal itu justru membuat rugi kita sendiri. Passion yaitu suatu semangat juang untuk mencapai cita-cita. Jadi saya akan sharing sedikit. Saya akan diberikan perkara kecil sama Tuhan untuk ngajar anak-anak SD gitu. Karena saya tuh pertama tuh paling nggak suka berurusan dengan namanya anak kecil gitu. Tapi sejak saya ngajar anak kecil tuh benar-benar saya tuh kadang tuh kesabaran saya tuh diuji sama Tuhan gitu lihat mengajar anak kecil ini. Kadang tuh bisa buat saya tuh bisa rugi sendiri, tugas saya tuh kadang nggak kerjain gitu tugas dari sekolah. Tapi dengan berjalannya waktu saya tuh kayak senang melakukan perkara yang Tuhan sudah berikan bagi saya seperti itu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Menemukan passion. Menemukan passion yang ada di dalam dirimu bisa dicari melalui hal-hal kesukaanmu. Setiap kita pasti punya hal-hal yang kita sukai. Contohnya mungkin bernyanyi, membaca buku, atau bisa menulis cerita gitu. Hal yang kita sukai. Yang B, menemukan kesukaan merupakan hal yang cukup mudah. Kamu tinggal tanyakan pada diri, kita gampang tahu hal yang kita suka itu pasti kita. Yang C, setelah daftar kesukaanmu, kini saatnya untuk mencari passionmu dalam daftarmu itu. Jadi benar-benar suka gitu. Mungkin tuh hal yang kita suka itu kita melakukannya itu kita benar-benar bahagia dan tidak bersungut-sungut sama sekali. Kalau terus-menerus memikirkannya, mencari ide kreatif supaya hal itu menjadi lebih baru. Jadi kita benar-benar tuh memikirkan hal ini tuh passion kita tuh supaya itu lebih berguna dan bisa menjadi hal baru. Contohnya aja saya ketika mengajar anak SD itu kalau mereka kadang bosan tuh saya bisa kayak ngajak mereka tebak teka-teki dalam pelajaran gitu biar nggak bosan gitu kita. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Bahkan kekuatanmu terus kamu kerahkan untuk menjadi apa yang menjadi passionmu di hidup. Jadi setiap kekuatan kita tuh pasti kerahkan untuk passion kita biar passion kita tuh lebih berguna gitu ya. Yang F, kamu tetap bahagia saat memikirkan bahkan melakukannya. Jadi ketika kita melakukan passion kita tuh kita tetap senang, sukacita, bahagia ketika melakukannya. Yang G, passion akan lebih mudah diketahui ketika kita bisa menciptakan dan mengembangkannya. Jadi passion kita tuh kita ciptakan, kita mengembangkannya gitu ya teman-teman. Yang H, passion berbicara mengenai sesuatu yang memacu ide-idemu, kekuatanmu, dan membuatmu sangat bahagia melakukannya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan melihat orang-orang yang menghidupi passionnya. Yang pertama ada Walt Disney. Dia menyukai animasi dan bermimpi untuk membuat orang yang mengenal dia merasakan sukacita. Yang kedua, Choi Sung-won, semifinalis dari Korea Got Talent, merupakan seorang yang homeless. Choi Sung-won tidak memiliki guru les bernyanyi, tapi yang dia tahu dia menikmati ketika sedang bernyanyi. Yang ketiga, siapa sih yang nggak kenal sama Thomas Alva Edison, penemu lampu? Thomas Alva Edison ini memiliki passion terhadap penemuan dan dia telah membuktikan kehebatan passionnya. Yang keempat ada Billy Graham. Graham telah mengabarkan Injil secara langsung kepada lebih banyak orang daripada yang pernah dilakukan oleh orang lain di sepanjang sejarah. Hampir 215 juta orang dari 185 negara dan wilayah. Itu sangat luar biasa. Billy Graham bisa mengabarkan Injil bagi banyak orang. Mungkin di antara empat ini kita bisa punya passion yang untuk buat orang lain lebih menjadi sukacita, atau kita bisa bernyanyi itu passion kita juga gitu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke saya. Passion berbicara mengenai sesuatu yang paling kamu nikmati. Jika kamu merasa menikmati saat melakukan sesuatu, mungkin saja hal itu merupakan passion yang Tuhan berikan padamu. Tidak usah peduli dengan keahlianmu saat itu karena keahlian bisa ditingkatkan, sedangkan passion merupakan hal yang diberikan Tuhan. Jadi setiap kita diciptakan di dunia ini tuh udah pasti punya passion masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing di dunia ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya.
energi ekstra. Inilah alasan kenapa orang yang hidup dengan passion-nya akan terlihat berbeda dengan orang yang hidup tanpa passion. Orang yang hidup dengan passion serasa memiliki energi yang tak pernah habis. Orang yang biasanya mungkin akan capek untuk melakukan atau memikirkannya terus. Tapi orang yang hidup sesuai passion-nya dapat memberikan energi yang lebih sehingga membuat mereka tampil bersinar. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita semua dipanggil untuk memiliki passion untuk Tuhan, karena Dia telah terlebih dahulu memiliki passion untuk kita. Jadi kita semua di sini pasti punya panggilan masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Sekian dari saya, semoga bisa memberkati teman-teman. Thank you Ella buat sharingnya ya. Ya Kak. Nah, teman-teman, kita tadi bicara tentang passion ya. Tuhan sudah berikan kita passion. Dan sebenarnya kalau bisa kita bertanya, sebenarnya passion-nya Tuhan untuk kita itu apa sih? Aku share dulu ya sebentar. Sebentar ya. Kok sudah langsung thank you. Kayak judul film ya, The Passion of Christ. Nah, kalau teman-teman kalau kita belajar tentang passion Tuhan sendiri sebenarnya apa sih, bukannya? Nah, passion itu berasal dari kata kerja bahasa Latin pati, artinya itu menderita. Kata pas berasal dari kata pasih yang berarti mampu menderita. Kata pas muncul pada awal abad ke-16 untuk menunjukkan penderitaan Kristus di kayu salib. Passion adalah perasaan yang kuat, terutama kemarahan, cinta, atau keinginan. Passion adalah emosi, dorongan, atau yang mengatasi perasaan dan keyakinan. Passion juga mengungkapkan penderitaan Kristus antara malam perjamuan terakhirnya dan kematiannya. Di dalam Lukas 9 ayat 22 dikatakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita sering mendengar ya, masih kayak mendengar, oh Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu betapa besar kasihnya. Untuk mungkin ya, coba kita renungkan seperti ini. Yang dimaksud mampu menderita penderitaannya. Kenapa kok Yesus itu dia mau menanggung penderitaan itu? Karena dia mempunyai passion, yaitu dia mengasihi Allahnya dan dia mengasihi manusia. Penderitaan seperti ini, mungkin kalau kita mau membayangkan sedikit tentang penderitaannya Yesus, coba dibayangkan seperti ini. Yesus dibilang bahwa dia menanggung banyak penderitaan. Dia dicambuk, dia dipukul, dia disalibkan, paku gitu ya. Ketika dia dicambuk, itu pasti sakit. Ketika dipukul juga sakit. Tapi ketika dia dicambuk, dia dipukul, dia tuh melihat. Dia melihat tujuan hidupnya. Dia melihat passion-nya bahwa dia mengasihi manusia. Yang dilihat di matanya ketika dicambuk itu adalah wajah-wajah kita. Yang dilihat itu adalah banyaknya orang-orang yang harus dia selamatkan. Dan itu adalah passion yang Bapa berikan buat Yesus. Sebegitunya mengasihinya kita, sampai dia mampu menderita untuk kita. Ya. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyadari sama ini bahwa Yesus itu sungguh mengasihi kita. Gairahnya, antusiasnya itu ya berasal dari dia mengerti tujuan hidupnya. Dia tahu bahwa dia mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ya. Lalu, passion ini sebenarnya berbicara tentang apa ya? Nah, pertanyaannya seperti ini. Ada nggak ya cinta yang lebih besar dari ini? Cintanya Yesus sendiri ini loh, yang mengasihi, yang taat kepada Bapa, dia mau menderita,
untuk dia mengasihi dan menyelamatkan manusia. Mengapa ya Yesus rela mengalami siksaan dan rasa sakit yang berat bagi kita? Karena dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia sudah mengasihi kita apa adanya. Apakah manusia bisa melakukan apa yang Yesus lakukan? Apakah kita bisa memiliki semangat seperti Yesus? Passion ini berarti kita itu memiliki antusiasme dan semangat yang berkobar-kobar untuk hidup setiap hari bersama Yesus. Dengan passion kita bergerak mengasihi satu dengan yang lain dan berbagi kasih dengan sesama manusia. Passion atau gairah untuk mendengarkan suara Yesus dalam hati kita. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Sekali lagi, Bapa itu ingin kita hidup seperti Yesus. Bukan tentang seperti menderita seperti Yesus, tapi dia ingin kita itu hidup seperti Yesus. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa merasakan passion Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa menangkap hati Tuhan itu? Kadang-kadang kita bisa, apakah pertanyaannya, apakah keterbatasan atau kelemahan kita menghalangi kita untuk kita bisa benar-benar hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya. Nah, ini ada satu kisah yang sangat menarik di Hakim-Hakim 6. Ini agak panjang, tapi coba teman-teman nanti coba seolah-olah berada di situasi itu, membayangkan bagaimana situasi itu, bagaimana respon kalian jika ternyata kalian mengalami hal yang sama seperti ini ya. Agak panjang aku bacakannya. Tetapi orang Israel, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Oke, sampai ini kita paham ya situasinya bahwa waktu itu Israel dikepung oleh banyak orang, sampai dibilang seperti belalang. Dan bahkan melarat karena mereka terkepung. Oke, lanjut di ayat 7 sampai 12 dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke. Di sini ya. Kita kan ini berbicara tentang Gideon ya. Gideon waktu itu ketika dikepung itu ada
seseorang bernama Gideon. Karena ada keadaan seperti itu, dia itu sengaja bersembunyi dari orang Midian. Nah, kemudian tiba-tiba ketika bersembunyi itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan secara sangat optimis bilang, hei pahlawan yang gagah berani. Coba kalau kalian di situasi itu, aku lagi sembunyi nih, aku takut akan sesuatu hal, aku bersembunyi, aku pokoknya jangan sampai, pokoknya aku mau lari, aku tidak mau menghadapi perang, aku pokoknya mau aman, aku mau bersembunyi. Terus tiba-tiba malaikat di depanmu datang dan berkata, hei pahlawan yang gagah berani. Nah, kira-kira kayak apa ya reaksi kita? Nah, mungkin di dalam hatinya Gideon bilang, Tuhan yang benar saja, aku lagi sembunyi, masa kamu bilang aku pahlawan yang gagah berani, gitu ya. Nah, seolah-olah bahkan Gideon ini di ayat selanjutnya kayak sedikit menyindir Tuhan kayak gitu ya. Aku lanjutkan. Ayat 6 Hakim 6 ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Seolah-olah Tuhan tidak tidak menghiraukan sindirannya Gideon. Dia berkata di ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini kata kekuatanmu tuh sungguh luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak mengharapkan, ya sudah Gideon, karena kamu belum berani, ya sudah kasih waktu 1 bulan kamu berlatih ya, kamu biar kamu kuat ya. Atau Bapak ini, Tuhan ini mencemooh dengan, wah masa gitu aja nggak berani. Tidak, ternyata Tuhan itu bilang, pergilah dengan kekuatanmu. Kekuatan apa? Ya kekuatanmu ini yang kamu bisa sekarang ini. Ya kekuatanmu saat ini. Gitu. Nah, di ayat selanjutnya Gideon tuh mengungkapkan kelemahannya. Dia bilang begini. Di ayat 15 ya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, jadi Gideon tuh mengungkapkan, aku nih loh Tuhan, aku tuh masih kecil, kaumku tuh paling kecil, aku tuh masih muda, aku sih belum bisa apa-apa. Mungkin seperti itu ya. Tapi firman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, di pasal-pasal selanjutnya, Allah itu tampak bertekad loh, membuktikan betapa kelemahan Gideon itu tidak penting. Ia bahkan mengurangi ukuran pasukan Gideon dari 22.000 orang menjadi 300 orang. Hanya untuk membuat kesempatan itu lebih kecil, lebih menarik. Dan Tuhan kemudian memakai 300 prajurit itu untuk mengalahkan pasukan yang sangat banyak dan mustahil. Dibilang tadi kan berbanyak-banyak seperti belalang. Allah tidak menuntut Gideon membereskan sendiri dengan logika atau caranya. Tapi Tuhan melakukan dengan cara Tuhan sendiri. Nah, dalam tahapan-tahapannya, Gideon itu menerima keberanian dan karakter Allah yang memanggil dia. Pemberian kuasa menghapus alasan-alasan kelemahan Gideon. Gideon terkenal karena imannya. Walaupun awalnya dia lambat ya, tapi akhirnya dia bersedia untuk percaya dan menaati Allah. Itu loh yang Allah inginkan dari kita. Bukan kekuatan yang luar biasa. Karena Allah sudah luar biasa. Allah yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dia hanya ingin kita memiliki iman yang sederhana. Iman seperti apa? Yang menaatinya karena kita percaya kepadanya. Sebenarnya kelemahan kita
itu bukanlah penghalang kita mendapatkan tujuan hidup kita, passion dari Allah itu. Tetapi yang menghalangi kita untuk tidak mengetahui passion itu, menangkap gairah Tuhan itu adalah ketidakpercayaan kita kepada Allah, bahwa Allah mampu menggunakan kelemahan kita, kekuatan kita ini untuk pekerjaan. Kita ulang ya. Jadi yang menghalangi kita tidak bisa menangkap passion dari Tuhan, itu bukan karena kelemahan kita, tetapi karena ketidakpercayaan kita bahwa Allah mampu menggunakan kekuatan kita, menggunakan kelemahan kita sekarang ini untuk pekerjaan-pekerjaan. Oke, di Mazmur 193 ayat 13-14 katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan itu. Aku bersyukur kepadamu karena menjadikanku begitu kompleksnya. Tuhan menciptakan kita itu kompleks. Dia menenun. Dia itu membuat lapis demi lapis. Itu yang membuat kita tuh istimewa. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Kita tuh spesial karena kita buatan Tuhan sendiri. Karena itu, kita itu sudah sempurna di hadapan Tuhan. Kita tuh di dalam, mungkin kita merasa, wah aku lemah, aku kecil, aku tidak sempurna secara fisik, aku kurang ini, aku nggak pandai. Tapi Tuhan tuh sudah menciptakan kita sempurna karena Dia yang menciptakan kita sendiri, gitu ya. Ketika kamu tahu panggilan hidupmu, kamu nanti tidak akan bermain mencari tepuk tangan dari siapapun atau apapun. Yang kamu inginkan itu hanyalah peneguhan dari Bapa Surgawi yang mengasihimu di keadaanmu sekarang yang penuh dengan kelemahan. Hanya Bapa Surgawi yang bisa membuat kita memenuhi syarat. Karena Bapa sendiri sudah menganggap kita sudah memenuhi syarat. Kita nggak perlu terlihat sempurna, lebih unggul, lebih cakap. Karena Tuhan sudah melihat kita cakap, ya, kita unggul, dan kita sudah istimewa. Gitu ya. Nah, di Mazmur 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulu, carilah dahulu. Berarti kita harus mencari apa? Kerajaan Allah. Yang kedua, kebenarannya. Kebenarannya tentang bagaimana Allah melakukan sesuatu. Kadang kita tuh melakukan sesuatu dengan cara kita. Tetapi kita harus menegaskan dalam hidup kita, agenda Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Nah, ketika kita memprioritaskan hidup kita, agenda Tuhan itu dalam hidup kita akan mulai bergerak dalam passion yang Tuhan berikan. Passion, gairah itu ketika diberikan kepada setiap kita, itu kita menjadi seseorang yang tidak bisa dihentikan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan terus bergerak. Dia akan memacu kita untuk kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang kita bisa buat Tuhan. Kita habis-habisan, kita rela berkorban, kita rela menderita untuk suatu tujuan yang mulia di dalam kehidupan kita. Yang terpenting saat ini adalah memutuskan dan membiarkan pikiran Kristus yang menguasai kita. Di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mengenal Yesus adalah satu-satunya hal yang bisa melengkapi kita dan memuaskan kita. Kita diciptakan dengan suatu kebutuhan untuk mengenal Tuhan. Dan ketika kita datang kepadanya, kita itu kita menemukan pemenuhan kekal. Di Lukas 9 ayat 25 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Mungkin di dalam kehidupan ini kita merasa, wah aku kurang unggul, aku kurang pintar, aku kurang terkenal, aku kurang populer, aku kurang bisa ini, aku kurang ini, pencapaianku masih segini, aku harus mencapai itu, mencapai ini, dan sebagainya. Kita nggak akan pernah puas dengan segala yang dunia tawarkan. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, itu karena kita diciptakan punya kebutuhan untuk mengenal Tuhan, dan kita tahu bahwa hanya Tuhan, hanya Yesus yang bisa membuat kita penuh, kita akan merasakan kita dimerdekakan dari perasaan bahwa kita harus mencari sesuatu persetujuan dari dunia.
gitu ya. Karena Allah sudah melihat kita, ya cakap, sudah melihat kita itu mampu, sudah memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, apakah kamu siap menerima siapa kamu sebagaimana yang Allah panggil? Apakah kamu bersedia berhenti berjuang mendapatkan persetujuan dunia, berkompetisi, membuktikan pada dunia bahwa kamu cakap, kamu unggul, kamu istimewa, kamu spesial? Mau nggak kalian bersedia berhenti berjuang untuk mendapatkan itu? Dan sebagai gantinya, percaya kepada Tuhan yang adalah penilaimu. Jika iya, ini adalah baru permulaan dari mencapai tujuan hidupmu. Kehidupan kita singkat dan selebihnya adalah kekekalan. Jadi, apakah kamu siap menerima siapa kamu sebagaimana yang Allah panggil? Apakah kamu bersedia berhenti meminta persetujuan dari dunia dan sebagai gantinya percaya kepada Tuhan? Tuhan mengkomunikasikan panggilan secara berbeda kepada setiap orang. Ada ratusan contohnya. Dan caranya tidak sama persis untuk aku, untuk kamu, atau orang lain. Jadi bagaimana kita bisa tahu ketika Tuhan menginstruksi hidup kita dengan panggilan-panggilan? Ini, kamu, kita, harus memperhatikan getaran rohani di sekitar kita. Kita akan belajar dari satu tokoh ya, yang bernama Daud. Dia berkata begini, dalam Mazmur 69 ayat 10a dikatakan, Daud penulis kitab Mazmur dalam pimpinan Roh Kudus menulis, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Daud begitu punya passion untuk menyembah Tuhan. Dia mempunyai keinginan, hasrat, keberanian, iman yang kuat, semangat yang membangkitkan keinginan yang dalam secara rohani untuk meninggikan Tuhan dalam totalitas ibadah. Artinya, di dalam ibadah atau penyembahan yang Daud lakukan, terjalin ikatan spiritual, iman, dan motivasi yang benar kepada Tuhan. Panggilan Tuhan yang lebih besar dalam hidupmu itu dibangun berdasarkan sebuah janji. Tuhan menciptakanmu untuk lebih. Itu yang akan membuatmu terinspirasi untuk bermimpi lebih besar dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan kamu juga akan tertantang untuk memulai lebih kecil melalui langkah-langkah sederhana yang disebut ketaatan yang radikal. Satu hal yang membuat Gideon itu menjadi pilihan Tuhan adalah dia mempunyai hati yang mau belajar, mau diajar, dan dia mempunyai ketaatan dengan berkata, oh ya sudah, ketika Tuhan berkata, aku mungkin seperti ini, aku tidak butuh kekuatanmu yang superhero. Aku tidak membutuhkanmu, kamu sempurna dulu, terkenal dulu. Aku memanggilmu Gideon, ya dengan kekuatanmu yang sekarang ini, yang kamu bisa. Kalau misalkan kamu hanya bisa mengayuh pedang berapa kali, ya wis itu. Dan ternyata, kadang itu, kita tuh nggak bisa melihat. Diri kita itu punya sesuatu yang Tuhan lihat. Jadi kacamata kita tuh berbeda dengan kacamata Tuhan. Karena Tuhan sudah melihat kita itu sudah cakap, sudah memenuhi syarat. Karena itu dia punya janji kepada kita bahwa menciptakan kita itu lebih. Berhentilah menunggu apa yang kamu inginkan dan mulailah mengerjakan apa yang kamu miliki sekarang. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan mulai melakukan sesuatu yang hanya Dia Tuhan yang bisa lakukan. Bagian kita adalah mengerjakan apa yang kita miliki. Ketika Tuhan memberikan kamu sebuah passion, kerinduan untuk kamu menyembah Tuhan mungkin, kamu memuji Tuhan, kamu mengajar mungkin, lakukan itu yang kamu punyai sekarang ini, dan Tuhan akan melakukan yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Nah, di Efesus, ini ayat terakhir ya, Efesus 5 ayat 15-19. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada.
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, bagian kita adalah mempercayainya. Bagian selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Yang hari ini berkata, aku lemah, aku punya banyak kekurangan, aku nggak sempurna. Ingatlah bahwa Tuhan itu sudah sudah menciptakan kalian di dalam kandungan itu sudah sempurna dengan kelemahan, dengan kelebihannya. Dan biarlah passion Tuhan itu yang mengasihi Bapa, yang mengasihi sesama itu ada di dalam kehidupan kita semua. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu atas dasar kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Oke, aku stop share. Hari ini aku mau berdoa buat kalian. Kalau ada teman-teman yang hari ini pernah berkata, aku nih lemah, aku nih nggak mampu Tuhan, aku nih masih kecil, aku terlalu muda untuk melakukan tugasmu, aku nih nggak bisa apa-apa. Mari kita angkat tangan kita, letakkan tanganmu di dada, aku mau berdoa. Kalian yang berkata, aku mau siap Tuhan, aku mau siap kau pakai. Tuhan, aku juga mau meninggalkan persetujuan dunia, dan aku mau belajar mempercayai Engkau, mau belajar untuk mempercayai Engkau dengan segenap hati. Aku akan berdoa untuk kalian ya. Ayo kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan sore ini kami boleh bersama. Sungguh Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan hidupmu untuk kami, Bapak. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini aku berdoa buat teman-teman kami, Tuhan, yang saat ini berkomitmen untuk mereka siap Kau panggil, untuk mereka siap Kau utus, untuk mereka boleh, Tuhan, menangkap getaran rohani, menangkap passion-nya di dalam diri mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh bergerak karena Roh Kudus. Mereka tidak akan bisa dihentikan, karena Roh Kudus dalam hidup mereka akan terus membuat mereka bergerak, Tuhan. Biarlah Kau berikan hati, Tuhan, yang terus untuk rindu, mencari Engkau, percaya kepada Engkau, dan mengenal Engkau. Tuhan, biarlah kami boleh siap, Tuhan, memenuhi panggilan hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja, Bapak. Kami mau tidak memperdulikan lagi tentang persetujuan dunia, kami harus berkompetisi, kami harus terlihat cakap ataupun unggul, karena Engkau sendiri sudah melihat kami cakap dan unggul, dan kami berterima kasih, karena kami sudah memenuhi syarat untuk panggilan-Mu, Bapak. Kami mau siap bergerak sesuai dengan passion-Mu, bergerak dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Bapak. Biarlah Engkau, Bapak, yang menyertai kami, biarlah Engkau tuntun kami ke langkah-Mu, ke jalan-Mu yang kekal, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami mau serahkan hidup kami, biarlah generasi ini, Tuhan, menjadi generasi yang membawa banyak orang, Bapak, kembali kepada Engkau. Generasi, Tuhan, yang membawa hati anak-anak kepada Bapak, dan hati Bapak berbalik kepada anak-anak, Bapak. Tuhan, kami percaya, Bapak, bahwa Roh Kudus menuntun kami setiap langkah kami, dan kami mau, Tuhan, mengambil kesempatan itu, merasakan getaran-getaran rohani itu, dan menangkapnya, Bapak. Terima kasih, Bapak, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Setelah ini pengumuman ya dengan Kak Hendro ya. Oke, selamat sore semuanya. Ya, semuanya diberkati ya lewat apa yang Kak Tika dan Sheila ya. Ella maksudnya. Ella sampein ya. Oke, ya. Jadi teman-teman semuanya dalam 1 minggu ini kita sudah belajar banyak tentang
bagaimana sih tentang series kita, yaitu tentang Inside My Helmet ya. Jadi bukan hanya helmnya ya yang yang penting, tetapi isi yang di baliknya helm itu loh, itu yang lebih penting. Jadi tinggalkan yang aksesoris, cari yang esensi, gitu ya. Nah, hari ini ditutup dengan Kak Tika yang menyampaikan tentang passion ya. Jadi Kak Endro percaya bahwa setiap dari kita hari ini, ya mulai dari hari ini, apapun yang kamu lakukan, punya hati Yesus. Ya, apapun, baik kamu belajar, baik kamu sebagai anak, apapun yang kamu lakukan, punya hati Yesus. Ya, saat kamu punya hati Yesus, berarti kamu sedang melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu kamu berjalan dengan passion yang daripada Tuhan. Gitu ya. Oke, bentar Kak Endro akan share screen sebentar. Oke, ya. Yuk kita sama-sama hari ini kita mau berdoa buat bangsa kita, kita mau berdoa untuk sekolah-sekolah, dan juga untuk setiap diri kita sendiri ya, supaya kita benar-benar tinggalkan semua yang aksesoris. Yuk kita mulai cari yang esensi di dalam hidup kita. Amin. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Banyak hal, Tuhan, yang masih Tuhan akan kerjakan ke depan untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini nggak cepat puas, Tuhan, nggak tidak melakukan hal-hal yang sangat euforia, mungkin Tuhan menghadapi COVID yang mungkin sedang melandai. Tetapi Tuhan, biarlah bangsa ini tetap berjaga-jaga, Tuhan, dan tetap mengandalkan Engkau. Di dalam setiap apapun yang bangsa ini lakukan, Tuhan, Engkau jagai. Engkau benar-benar Tuhan, Allah yang berkuasa atas bangsa kami, dan kami percaya Engkau akan buat bangsa kami semakin hari, Tuhan, mengalami transformasi, Tuhan, di dalam setiap aspek, di dalam setiap hal, Tuhan, di bangsa ini, Tuhan. Kami percaya kemenangan akan jadi milik dari bangsa kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus, untuk presiden kami, untuk para menteri, untuk setiap pemimpin yang ada di atas kami, otoritas yang ada di atas kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk sekolah-sekolah, Tuhan, di tempat di mana kami bersekolah. Tuhan, kami percaya Engkau utus kami, Tuhan, sebagai anak terang-Mu, Tuhan, untuk kami bisa, Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan kami percaya, Tuhan, lewat kami, Tuhan, banyak sekali, Tuhan, teman-teman kami yang belum mengenal Yesus, mereka akan diselamatkan, Tuhan. Engkau, Tuhan, Allah yang memberkati, Tuhan, setiap sekolah-sekolah, dan kerinduan-Mu, Tuhan, hati Yesus satu, yaitu kalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Demikian juga, kalau ada satu orang yang diselamatkan, seisi sekolahnya akan diselamatkan. Dan biarlah itu jadi doa kita, biarlah itu jadi hati Yesus, itu jadi hati kita juga di dalam hidup kita. Dan kita tetap berdoa terus-menerus untuk benar-benar ada terjadi kegerakan yang luar biasa di sekolah-sekolah. Terima kasih Tuhan, buat kami siap Tuhan, buat kami punya hati-Mu Tuhan. Saat hal itu datang Tuhan, saat revival itu datang benar-benar Tuhan, kami siap Tuhan, karena kami benar-benar merindukan Tuhan, bahwa setiap sekolah akan dimenangkan untuk Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, biarlah hari ini Tuhan, kami menyadari seutuhnya, bahwa kami mau tinggalkan Tuhan segala sesuatu yang aksesoris di dalam hidup kami. Apa kata orang, apa menurut dunia Tuhan yang mungkin itu yang kami kejar, tapi kami mau tinggalkan itu semua. Kami mau cari esensi di dalam hidup kami, yaitu mengikut Engkau, mempunyai hati-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak DLC di tempat ini Tuhan, mereka Tuhan akan bergerak Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan, dan mereka akan mempunyai hati Yesus di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka tidak akan lagi sama, hidup mereka tidak lagi akan egosentris, tapi mereka benar-benar Tuhan mulai Tuhan mempunyai hati Yesus, dan
hati Yesus itu Tuhan berdiam di dalam hati mereka. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, di keluarga kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada, kami akan jadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, happy weekend, God bless you. See Thank you. you. Next week. Makasih Kak. Yuk. Kasih Kak.